Kalau mereka cuma beribadah aja, mereka kelaparan dong. Nggak ada apa, maksudnya beribadah kita juga butuh tenaga gitu kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Siti Ina ya, pada pagi hari ini kita kembali dalam channel Santri Kritis. Jangan lupa teman-teman subscribe channel Santri Kritis ini agar mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru mengenai teori-teori lama yang bisa kita kritisi. Nah, pada pagi hari ini saya ditemani oleh dua santri canggih nih, dengan Mbak Lutfia dan Mbak Laila. Mereka ini adalah seorang santri Monas Institute Semarang. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai ungkapan Ibnu Qayyim yang dinilai mengenai kontroversi yang bisa kita kritisi, yang mana ungkapan tersebut berisi tentang tujuan hidup. Ungkapan itu kalau tidak salah seperti ini: dunia ibarat bayangan, apabila kita kejar dia akan lari, tapi jika kita malingkan badan kita, secara otomatis dia akan mengikuti kita, begitu. Nah, mengenai pesan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim ini secara tidak langsung mengandung pesan bahwa kita tidak boleh mengejar dunia, melainkan kita harus mengejar akhirat gitu. Namun ada satu poin penting yang perlu kita garis bawahi, bahwa ungkapan Ibnu Qayyim ini seolah-olah mengharuskan kita hanya mengejar akhirat saja, dan kita tidak boleh memalingkan diri kita pada dunia. Artinya kita hanya fokus pada ibadah-ibadah saja tanpa melihat dunia atau tanpa mengejar dunia. Faktanya di dunia ini kita tidak bisa hanya bergantung pada ibadah-ibadah saja. Kita perlu logistik untuk memaksimalkan ibadah kita, tentunya dengan cara bekerja untuk mendapatkan uang. Nah, menurut Mbak Lutfia dan Mbak Laila nih, dengan ungkapan Ibnu Qayyim ini yang dinilai memiliki kontroversi, bagaimana nih? Apakah benar mengenai ungkapan Ibnu Qayyim ini kita itu seolah-olah hanya disuruh, diperintahkan untuk mengejar akhirat saja tanpa melihat dunia? Nah, tapi kan kita nggak bisa nih hidup tanpa bekerja gitu kan, apalagi untuk ibadah saja. Ibadah kan dia juga butuh makan gitu kan, agar hasilnya lebih maksimal. Gimana nih menurut Mbak Lutfia dan Mbak Laila? Saya setuju sih dengan apa yang telah dipaparkan oleh Mbak Inaya. Nah kan tadi Mbak Inaya mengatakan bahwa kita itu nggak boleh cuma mengejar akhirat aja, karena di dunia kita juga butuh makan, kita butuh misal kita mau bepergian kita juga butuh uang dong. Misal kita juga mau haji, kita butuh uang. Nah itu emang kita juga nggak bisa sepenuhnya melupakan dunia kan. Nah, sudah jelas dalam Al-Quran itu udah ada firman Allah tentang kita juga nggak boleh melupakan dunia. Itu terdapat pada Quran surah Al-Qasas ayat 77. Wa batagi fi ma ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasadal fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala di negeri akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, tetapi janganlah kalian melupakan bagianmu di dunia. Seperti itu. Terus ada lagi juga, dan berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi, karena sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah jelas dalam Quran surah Al-Qasas itu sudah jelaskan, udah pasti ya kalau Al-Quran ya, bahwa kita juga tidak boleh melupakan dunia. Kita harus fokus ke akhirat, kita juga harus fokus ke dunia juga, seperti itu. Jadi kalau misal ada orang yang beranggapan ya udah saya mau ngaji aja, saya mau beribadah aja, masalah rezeki, masalah apa itu Allah udah ngatur, udah ngasih gitu. Nah kan kalau di logika padahal orang-orang tuh semuanya juga bekerja gitu kan. Kalau mereka cuma beribadah aja, mereka kelaparan dong. Nggak ada maksudnya beribadah kita juga butuh tenaga gitu kan ya. Terus sih. Nah, juga belum ada bukti yang jelas kan mengenai ketika kita fokus hanya kepada akhirat saja, kita mengesampingkan dunia. Lantas ketika kita di dunia itu gimana? Kita di dunia harus beribadah kepada Allah. Sedangkan ketika kita beribadah, kita membutuhkan yang namanya makanan dan juga pakaian.
yang dimana untuk memperoleh makan dan pakaian itu juga membutuhkan uang. Nah, ketika kita membutuhkan uang, berarti kita harus mencarinya dong. Tidak semata-mata kita langsung dapat dari Allah. Berarti kita juga harus memperdulikan dunia gitu, tidak hanya memfokuskan kepada akhirat saja. Karena dunia adalah perantara untuk menuju akhirat. Akan tetapi kita juga harus memperhatikan, kita harus memperdulikan. Karena apa? Karena dunia kita mencari bekal ataupun sapu untuk menuju akhirat, yang dimana di dunia itu tidak hanya beribadah saja. Kita juga mencari rezeki untuk menggapai ibadah itu, menjalankan ibadah itu. Pada intinya kita tidak boleh melupakan dunia. Berarti kalau gitu kita boleh mengejar dunia aja nih. Gimana nih menurut Mbak Laila dan Mbak Lutfia? Kalau misalkan kita kita disuruh untuk mengejar akhirat dan juga kita harus mengejar dunia. Kalau misalkan mengejar dunia saja bagaimana? Ya tentu saja tidak boleh dong. Tentu saja tidak boleh dong. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Barang siapa yang hanya mengejar dunia saja, maka Allah akan menceraikan urusannya, akan menjadikan kefakiran di telupuk matanya. Nah, barang siapa yang mengejar akhiratnya, maka Allah akan menggampangkan urusannya. Jadi dalam hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya kita harus menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Kita tidak boleh terlalu fokus pada dunia, dan kita tidak boleh terlalu fokus pada akhirat. Akan tapi kita harus seimbang. Kita fokus pada dunia, kita juga fokus pada akhirat. Dengan begitu, insya Allah hidup kita akan terasa lebih indah dan juga terasa lebih nyaman. Karena kita di dunia ketika kita fokus akan terasa lebih gampang, lebih enak, lebih bahagia. Dan ketika kita fokus pada akhirat juga kita akan merasa lebih tenang karena kita menyediakan bekal untuk menuju ke sana. Nah, kalau udah kayak gitu nih, saya selalu berpikir apa jangan-jangan masyarakat yang ada di Indonesia ini mereka mengalami ketertinggalan karena mereka terlalu percaya dengan teori-teori atau konsep-konsep ulama yang dahulu, dan mereka agung-agungkan tanpa validasi itu. Gimana menurut Mbak Lutfia dan Mbak Laila? Saya setuju sih, mungkin ya bisa jadi ya itu salah satu faktor mengapa umat muslim di Indonesia ini mengalami mungkin ekonomi itu kritis gitu ya, misalnya miskin lah ya. Nah mungkin itu sih karena memang masyarakat muslim di Indonesia ini kebanyakan percaya dengan yang tadi Mbak Aini katakan, percaya dengan perkataan ulama gitu kan, perkataan ulama terdahulu, dan itu tanpa memvalidasinya dulu, tiba-tiba langsung diambil terus langsung diterapkan kehidupannya masing-masing gitu. Nah kan efeknya kalau dengan perkataan poin tadi membuat mungkin ya masyarakat muslim itu jadi ya udah pasrah dengan apa yang Allah atur gitu. Jadi nanti nggak mungkin bekerjanya juga ya udah biasa saja, nggak ada sungguh-sungguhnya, nggak semaksimal mungkin ya. Cuma pasrah. Iya, cuma pasrah aja. Ya itu yang membuat umat muslim itu ini miskin gitu. Nah iya, dalam bukunya Mutalubis juga bilang kalau masyarakat Indonesia ini masih percaya dengan tahayul. Yang mana kan sekarang ini udah zaman modern, udah zaman kemajuan teknologi dan sebagainya gitu kan. Akan tapi masyarakat Indonesia ini masih percaya dengan tahayul yang mana untuk kebenarannya tuh sangat minim gitu loh. Nggak mempelajari yang seharusnya kita pelajari untuk kemajuan bangsa, akan tapi masih sibuk mengurusi masalah tahayul seperti itu. Salah satu faktor juga. Itu menjadi salah satu kekurangan masyarakat kita saat ini ya. Mereka padahal di zaman modern ini kita memiliki banyak akses untuk memvalidasi apa yang dikatakan ulama-ulama terdahulu. Akan tetapi masyarakat kita ini justru malah mempercayainya secara mentah-mentah tanpa memverifikasi apakah itu benar atau tidak. Begitu ya? Saya mau nambahin ya, kan ya itu kita nggak boleh langsung kayak ya udah kita pikir mengejar dunia juga nggak boleh, atau kita cuma fokus akhirat aja juga nggak boleh. Berarti dua-duanya itu harus dapat gitu. Bahkan Nabi Muhammad aja ketika berdakwah beliau juga berdagang gitu kan.
juga membutuhkan uang untuk berdakwah, untuk berbuat kebaikan itu juga membutuhkan uang. Dan juga kalau ada yang berpendapat yang perkataan yang bukan jadi kan dunia itu ibarat bayangan. Jadi ketika kamu kerja, kamu tidak akan mendapatkannya. Buktinya juga, faktanya banyak orang yang sukses gitu kan, mengejar dunia sukses gitu. Dia bekerja dengan keras, bagi tulang, nanti dia juga sukses. Dia sungguh-sungguh gitu. Nah, pada intinya itu jadikan dunia itu sebagai perantara, sebagai sarana untuk menuju ke akhirat. Akhirat tujuan hidup, tapi jangan sampai kamu melupakan dunia. Ya kalau nanti kita untuk menyebarkan kita butuh uang, kita harus bekerja, kita butuh banyak uang, dan kita berdakwah menyebarkan kebaikan. Pada intinya kita hidup di dunia tujuan utamanya adalah akhirat, tapi kita tidak boleh melupakan dunia, gitu ya Mbak ya. Nah, dari pembahasan kita kali ini nih, saya bisa menyimpulkan bahwa kita di dunia membutuhkan dua-duanya. Kita harus mengejar akhirat dan juga mengejar dunia. Gak bisa hanya akhirat saja ataupun dunia saja. Kalaupun kita mengejar akhirat, kita membutuhkan logistik untuk memaksimalkan ibadah kita. Artinya, kalau di samping kita mengejar akhirat, kita juga harus memalingkan diri untuk mengejar dunia, gitu. Oke, baiklah, terima kasih kepada narasumber Mbak Laila dan Mbak Lutfia mengenai pembahasan Ibnu Qayyim ini yang ternyata memiliki nilai kritik juga ya teman-teman. Teman-teman juga di sini bisa belajar mengenai kritik-kritik ungkapan-ungkapan yang dinilai benar ternyata ada sisi kesalahannya juga. Oke, baiklah teman-teman, kiranya sampai sini jika ada komentar yang ingin teman-teman ataupun argumentasi yang ingin teman-teman utarakan bisa komen di kolom bawah ya. Nah, saya Siti Inaya sebagai moderator pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa lagi di pertemuan podcast selanjutnya mengenai santri kritis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.